Malam itu, sudah 3 hari suamiku pergi, ada tugas selama seminggu keluar daerah dan suamiku harus berangkat. Biasanya kalau sehari saja tidak ketemu, pasti aku sama suami kangen banget. Bisa sampai baper rasanya. Makanya, walau dia ada di sana dan aku di rumah ini, kami tetap saja bisa seperti itu dengan menjalin komunikasi telepon. Tapi pas lagi asik-asiknya teleponan sama suami, aku jadi tidak sadar kalau Andi, adiknya suamiku, melihat semuanya. Salahku juga, pas Andi pergi ke kampus sore tadi, aku lupa tanya apa dia pulang atau seperti biasa menginap di kampus. Soalnya, selama ini anak itu kalau perginya sore pasti menginap di sekretariat Mapala di kampusnya dan baru pulang paginya. Namun, ternyata malam itu Andi pulang ke rumah. Katanya sudah manggil-manggil tapi aku tidak dengar ketukan pintunya. Makanya Andi langsung masuk saja karena memang baru jam 9 malam dan aku belum mengunci pintu depan seperti biasanya. Aku jadi kaget anak itu tiba-tiba sudah berdiri di hadapanku. Padahal aku lagi rebahan di sofa, teleponan sama suami. Tahu sendiri deh. Wajahku pasti merah merona saat itu karena tahu kalau Andi sudah lama memperhatikanku. Habis, bagaimana? Aku benar-benar sedang fokus dan seru banget teleponan sama suamiku. Kakak kandung Andi sendiri. Pikiranku langsung kacau jadinya. Jadi merasa dalam posisi yang serba salah dan kayak mendadak jadi lupa cara bicara. Aku mau bilang ke suami, "Sudah dulu ya mas, teleponannya karena ada Andi adik kamu. Tapi suaraku tidak bisa keluar." Apalagi sebelum teleponan sama suami tadi, suamiku sempat menanya apa adiknya ada di rumah atau menginap di kampus. Ku jawab, Andi sudah ke kampus sejak sore. Paling juga menginap di kampus dan tidak pulang seperti biasanya. Dia kan gitu mas. Nah, karena aku sendirian saja di rumah, makanya suami mengajak aku teleponan. Aku mau pindah ke kamar, tapi tidak boleh. Katanya, tidak apa-apa di sofa depan TV juga teleponannya. Lagian aku kan sedang sendirian saja di rumah, tidak ada Andi. Jadi aku makin bingung deh. Sementara Andi kayak terpaku dan membeku tanpa suara, hanya menatapku yang ada di sofa. Rasanya aku mau secepat mungkin menyudahi telepon dan merapikan daster yang sedikit tersingkap dan kusut. Atau segera menyuruh Andi ke dapur saja karena makan malamnya juga sudah aku siapkan sejak habis maghrib tadi. Tapi seperti Andi, aku juga malah membeku sesaat. Bingung harus bagaimana, antara malu dan agak gimana gitu deh. Untungnya suamiku di seberang sana lebih dulu bilang padaku untuk menyudahi teleponnya karena dia sudah selesai. Biasa deh suamiku kalau kangen saja kayak yang gimana, gitu. Tidak ketahuan rasa rindunya sama aku, istrinya. Tapi giliran sudah ketemu atau teleponan, paling cuma sebentar terus sudahan dan sibuk lagi sama pekerjaan kantornya. Kata suamiku, "Makasih ya sayang, kamu istirahat deh. Aku masih ada kerjaan nih di hotel tempat menginapnya," kata suamiku. Dia semangat menanya apa. Aku juga sudah sampai seperti itu ya. Terpaksa aku bilang, "Iya mas, aku juga sudah selesai kok." "Ya sudah, kamu lanjut kerjaannya. Tapi jangan begadang ya mas. Ingat jaga kesehatan dan cepat pulang," balasku. Begitu sambungan telepon suamiku terputus, aku segera bangun dan merapikan daster dan rambutku. Lalu ku bilang pada Andi, "Lain kali kalau pulang ketuk pintu dulu. Bilang ke sebelum masuk." Tapi Andi malah nyengir katanya. "Maaf Mbak Sari, saya sudah mengucapkan salam dan mengetuk pintu sebelum masuk tadi." Namun, Mbak Sari tidak menjawab, jadi saya masuk saja. Lagian, pintunya belum dikunci. Balas Andi sambil tersenyum malu. "Ya, jujur saja, sejak Andi ikut tinggal di rumah kami 2 tahun yang lalu, baru kali ini aku merasa salah tingkah sama dia. Aku juga kayak baru menyadari kalau adiknya suamiku yang dulu baru lulus SMA sudah banyak berubah dan lebih dewasa. Usianya memang baru 21 tahunan, tapi badannya memang jauh lebih bagus dan lebih tinggi dibanding kakaknya, suamiku. Dan yang bikin aku malu banget,
Andi kayaknya lumayan lama deh melihat aku yang sedang teleponan sama suami tadi. Namun, karena aku tidak boleh kelihatan baper di hadapannya malam itu, aku pura-pura saja kesal dan sewot padanya. Pokoknya Mbak, tidak suka kalau kamu itu jadi kebiasaan asal nyelonong saja kalau masuk rumah ini, kataku padanya. Lagian, bukannya mengabari atau kirim WhatsApp dulu biar Mbak tahu. Biasanya kamu kan menginap di kampus. Ya sudah deh, kamu makan malam dulu. Tuh sayur lodeh sama ikan bawalnya sudah Mbak siapkan di dapur, celotehku padanya. Andi jadi tertegun. Wajahnya pucat karena aku omeli dan senyumnya mendadak kecut kayak merasa bersalah banget. Maaf Mbak, saya beneran sudah mengetuk pintu. Tapi Mbak tidak jawab. Saya kan juga tidak tahu kalau Mbak sedang teleponan sama Mas Imam. Maaf ya Mbak, saya beneran tidak sengaja. Suara Andi pelan, nadanya lemah, kayak beneran takut kalau aku sampai marah padanya. Dan entah kenapa, aku malah menahan ketawa sendiri melihat tingkahnya yang mikir kalau aku beneran marah padanya. Malam itu, aku akhirnya masuk kamar sambil senyum sendiri, sementara Andi segera ke dapur untuk makan malam. Keesokan paginya, seperti biasa habis mandi dan dandan cantik, aku masak untuk sarapanku dan juga menyiapkan sarapan. Walau suamiku tidak ada, aku kan tetap ibu rumah tangga yang harus mengurusin Andi, adik kandung suamiku sendiri. Apalagi selama Andi kuliah dan harus tinggal bersama kami, anak itu rajin banget membantuku kalau sedang di rumah. Dia itu jauh berbeda sama suamiku yang sekali cuek dengan urusan beres-beres rumah. Selalu saja sibuk sama kerjaan, sementara Andi lebih sigap dan telaten. Dia selalu bantu aku untuk kerjaan yang susah kayak ganti gas dan ganti galon. Sejak ada Andi, aku juga tidak repot lagi menyapu dan menyiram tanaman di halaman depan, karena ada Andi yang mengerjakan. Pagi itu, seperti biasa setelah sarapan siap, aku melangkah ke kamar Andi. Tadinya sih mau bangunin dia karena sudah jam 9 pagi. Biasanya juga gitu. Anak itu suka bangun kesiangan karena malamnya begadang main game Mobile Legend. Namun baru saja mau masuk ke kamarnya, aku yang jadi tertegun kayak Andi semalam. Semua jadi kebalik deh. Soalnya Andi sudah bangun dan sudah selesai mandi. Malah dia kelihatan sedang sibuk banget sendirian seperti itu. Dia kayaknya baru selesai mandi, masih handukan dan belum ganti pakaian sambil duduk di tepi ranjang membelakangiku. Samar-samar ku dengar Andi kayak menyebut-nyebut namaku. Mbak Sari. Oh, Mbak Sari. Pokoknya jelas itu namaku yang disebut. Sontak saja jantungku jadi berdebar. Kok bisa-bisanya si Andi kayak gitu? Sibuk sendiri sambil memanggil namaku. Jadi penasaran deh aku saat itu. Apa yang sedang dipikirkan Andi? Apa iya dia sedang berimajinasi atas diriku? Istri kakaknya? Hah? Tidak tahu deh. Yang jelas pagi itu aku mengagetkannya. Sebab seperti biasa juga, aku memanggil Andi di kamar. Andi, kamu sudah bangun toh? Ayo sarapan sama Mbak. Itu nasi goreng sama teh hangat sudah Mbak siapkan. Andi tersentak dan berbalik menghadapku. Wajahnya kaget, bercampur malu, dan aku juga jadi kaget dan jadi salah tingkah. Soalnya, waktu Andi kaget dan berdiri, aku jadi sempat melihat semuanya. Yang pasti sangat membuatnya malu saat itu. Mbak Sari. Oh iya Mbak, saya sudah bangun kok. Nanti saya ke dapur Mbak. Hari ini saya tidak kuliah, jadi tidak masalah kalaupun telat sarapannya, kata Andi yang berusaha tetap bersikap wajar saja di hadapanku. Ya sudah deh, kamu ganti pakaian Gi. Mbak, tunggu di dapur ya, biar kita sarapan bareng. Balasku lalu beranjak ke dapur. Setiap langkahku ke dapur, pikiranku jadi makin penasaran dengan apa yang sempat kulihat tadi. Aku juga heran jadinya. Masa iya? Andi punya perasaan sama diriku. Aku kan jauh lebih tua, sudah 34 tahun dan aku juga kakak iparnya. Tapi anehnya,
Kalaupun iya, kenapa dalam hatiku aku tidak merasa marah atau keberatan sama sekali? Malah aku suka. Ya, tidak tahu deh, apa aku hanya wanita biasa yang pasti sangat tersanjung bila ada yang memuji atau tertarik padaku. Sebelum lanjut, kenalan dulu, namaku Sari. Usiaku 34 tahun dan sudah 8 tahun menikah dengan Mas Imam, suamiku. Sejak menikah, aku disuruh berhenti bekerja sama suami. Katanya sih biar fokus jadi ibu rumah tangga, mengurus rumah dan anak. Tapi gitu deh, bahkan sampai 8 tahun menikah, rumah tangga kami tetap sepi. Tidak ada tawa anak di rumah ini. Makanya waktu Andi lulus SMA dan melanjutkan kuliah di kota ini, aku senang banget karena dia tinggal bersama kami. Paling tidak kan, aku tidak merasa kesepian lagi kalau suami kerja. Apalagi suamiku sering banget tugas luar daerah. Andi juga anaknya sopan dan rajin. Dia juga tipe cowok rumahan yang lebih betah di rumah. Jarang keluyuran sepulang kuliah. Cuma baru belakangan ini saja, Andi jadi sering menginap di kampus sejak dia aktif ikut mahasiswa pencinta lingkungan. Makanya Andi tuh anaknya selalu menjaga kesehatan, rajin olahraga, dan tidak minum atau merokok selama ini. Beda banget sama suamiku yang kuat sekali merokok dan masih suka minum sama teman-temannya di akhir pekan. Makanya bodinya Andi pun jadi terbentuk karena sering naik gunung dan jauh lebih bagus dan atletis dibanding suamiku. Nah, pagi itu setelah aku dan Andi sarapan nasi goreng, akhirnya aku mengajak Andi mengobrol, mumpung dia tidak kuliah pagi itu. Entah kenapa juga aku kok ingin banget kelihatan lebih cantik di depan Andi. Makanya aku sengaja pakai gaun pendek. Apalagi waktu itu Andi pernah kayak keceplosan memuji aku cantik kalau pakai daster pendek berwarna biru laut. Itu dalam hatiku bilang, kok Andi sama kayak suamiku ya? Paling suka sama daster yang aku pakai itu. Padahal biasa saja. Cuma kayaknya memang adem dan halus. Jadi jatuhnya sempurna di badanku. Adem juga, tanpa lengan, dan pendek di atas lututku. Kata suamiku sih, aku tuh jadi tambah menggemaskan kalau pakai gaun kayak gitu. Jadi kelihatan makin padat berisi deh. Dan beneran si Andi juga jadi salah tingkah waktu melihat aku pakai gaun yang itu. Kadang matanya mencuri pandang ke aku. Tapi kalau aku tak sengaja menatapnya, dia membuang pandangan ke arah lain. Sikapnya jadi agak grogi di dekatku. Kamu kenapa sih? Kok tidak kuliah hari ini? Terus ngapain juga pagi-pagi sudah bangun dan kayak gitu? Padahal kamu libur. Apa jangan-jangan kamu mulai punya pacar ya? Mulai naksir cewek sampai malas kuliah. Emang semalam kemana? Jadi curiga nih sama kamu. Awas loh, entar Mbak laporin ke Mas Imam kalau adiknya mulai pacar-pacaran. Aku sengaja bilang begitu dan masih dengan nada agak ketus. Ya, senang saja sih lihat Andi yang jadi salah tingkah. Andi tersentak sebentar. Terus dia mengaku kalau sampai sekarang dia masih jomblo dan tidak pernah dekat sama cewek. Saya tidak pernah kok, Mbak. Saya kan ingat pesannya Mas Imam harus fokus kuliah sampai selesai dan jadi sarjana. Lagian saya juga pemalu, Mbak. Mana berani dekati cewek. Saya mau fokus kuliah saja deh, jawab Andi pelan. Mbak tidak percaya? Kamu kan ganteng. Masa tidak ada sih cewek kampus yang mendekati kamu? Terus mana ada juga sih cowok yang tidak baper kalau ada cewek yang agresif dan duluan mendekati? Tanyaku lagi. Sambil menanya gitu aku ngasih Andi teh hangat yang baru kubuatkan. Lalu aku ikut duduk di sofa di samping Andi. Andi menerima teh yang kusodorkan tapi makin grogi. Kelihatan banget dia kayak menelan ludah dan berusaha tak menatapku. Apalagi saat itu aku santai saja mengangkat satu kakiku ke atas kaki lainnya. Lalu tanganku membentang di bahu sofa. Beneran kok, Mbak. Saya memang tidak berani. Saya dari dulu pemalu banget, Mbak. Apalagi dekat sama cewek. Saya kan agak introvert, Mbak. Makanya lebih betah di rumah. Tidak suka kemana-mana. Jujur kok, Mbak, jawab Andi. Masa iya sih? Pemuda ganteng kayak kamu tidak pernah naksir sama cewek?
Aku heran juga kenapa aku mulai berani menggoda adik iparku. Soalnya lucu lihat Andi yang jadi semakin salting gitu. Karena tidak kuliah pagi itu, Andi juga santai saja. Cuma pakai kaos oblong ketat sama celana bola. Kesannya bugar sekali. Sambil menahan ketawa, aku sengaja menyentuh lututnya dan membiarkan tanganku di situ menunggu jawabannya. Beneran kok, Mbak. Saya pernah sih naksir sama cewek, tapi saya takut ditolak, Mbak. Takut kecewa bertepuk satu tangan. Lagian cewek itu sudah ada yang punya, Mbak. Mana boleh saya menginginkan orang yang sudah jadi milik lelaki lain? Andi menjawab aku dengan suara yang lirih dan terdengar berat, kayak mulai sulit mengendalikan gemuruh nafasnya. Siapa memang? Siapa nama cewek itu? Kok jadi penasaran sih Mbak sama wanita yang beruntung itu? Siapa sih dia? Teman kuliahmu? Atau anak gadis tetanggamu? Atau gadis di kampungmu? Tanyaku dengan rasa penasaran banget. Andi kayak ragu mau menjawab. Namun, akhirnya keluarlah sebuah nama dari bibirnya. Dan giliran aku yang deg-degan. Yah, gimana tidak deg-degan coba? Andi tiba-tiba saja menyebut namaku. Katanya, "Maaf loh Mbak, nama cewek itu Sari." Dia bilang gitu pelan banget. Sampai aku menanya sekali lagi sambil mendekatkan kuping ke bibirnya biar jelas yang disebutnya. Dan benar saja, Andi menyebut namaku sekali lagi. Namanya Sari, Mbak. Maaf loh, Mbak. Saya akhirnya jujur, kata Andi. Aku kaget sih. Tapi entah kenapa hatiku malah jadi berbunga-bunga waktu tahu kalau Andi menyimpan rasa padaku. Ih, Andi, kamu serius? Aku menjawabnya. Apa, Mbak? Tidak salah dengar nih. Ini kan istrinya kakakmu. Gimana sih? Aku mulai baper banget saat itu. Tapi tentu saja aku tidak boleh nunjukin ke Andi kalau aku juga suka pada dirinya. Tidak tahu deh apa ada wanita yang juga merasakan sama sepertiku. Aku tuh gampang banget terbawa suasana. Ya, salah Mas Imam juga, suamiku. Sejak kami nikah 8 tahun yang lalu, aku tuh kayak dikurung tidak boleh pergi. Sehari-hari aku cuma di rumah saja. Pagi mengantar dia ke pintu sebelum ke kantor, dan sore menyambut dia pulang kantor. Suamiku dari dulu posesif banget dan cemburuan. Nah, sekarang giliran aku yang jadi bingung sama diriku sendiri. Justru di dalam rumah ini perasaanku yang seharusnya tidak boleh malah mulai terasa. Dan semua itu untuk adik iparku. Waktu itu sudah jam 10 menjelang siang. Aku tetap pura-pura ketus menanyanya. Tapi Andi kayak sudah paham akan sikapku. Dia tidak menjawab dengan kata-kata lagi, melainkan langsung saja memberikan bukti nyata kalau dia suka terhadap diriku. Kalau ingat lagi, aku jadi suka senyum sendiri deh. Kok bisa-bisanya aku sama Andi sampai baper seperti itu? Aku jadi merasa bersalah sama suamiku. Tapi entah kenapa aku juga lega dan bahagia karena Andi jujur mencintaiku. Malah katanya, sejak aku menikah dengan kakaknya dulu, dia sudah naksir padaku. Lucu ya. Padahal dulu kan dia masih SMP. Untuk pertama kalinya aku akhirnya tidak bisa menghindar lagi ketika Andi beneran membuka hatinya untukku dengan jujur. Entah kenapa aku juga akhirnya membuka hati untuknya. Dan pagi menjelang siang itu aku jadi lupa kalau harus masak lagi. Harusnya kan jam 10 lebih aku mulai menyiapkan lauk dan sayur yang akan aku masak untuk makan siang di rumah. Tapi nyatanya bukannya masak di dapur. Aku malah sibuk berbagi cerita sama Andi di sofa ruang tamu sambil nonton TV. Aku bilang, sudah Mbak kan harus masak nih untuk makan siang. Tapi kata Andi, tidak usah masak deh Mbak Sari. Kita selesaikan saja semua ceritanya ya. Nanti juga kalau lapar kan kita bisa beli makan di warung depan. Pujuk Andi, kamu itu ngakunya pemalu. Tapi giliran sudah cerita kok jadi percaya diri banget sih. Ya sudah, lanjutin deh ceritanya. Ya, lumayan lama sih akhirnya aku sama Andi siang itu. Padahal anak itu baru pertama kalinya cerita seperti itu. Kirain sih dia bakalan cepat selesai. Kayak suamiku kan kalau cerita tidak pernah lama. Aku belum hafal, dia sudah selesai. Namun ternyata Andi pintar banget ceritanya.
Banyak variasinya dan warnanya juga jauh lebih panjang dan lama. Kalau sama suami aku tuh kadang belum beneran menghayati cerita. Tapi kali ini aku beneran sampai 2 kali menghayati cerita. Sudah dulu ya, Mbak, sudah capek nih. Sampai 2 kali loh, Mbak hafal sama cerita kamu. Lama banget sih, bisiku. Iya Mbak, bentar lagi ya. Saya sudah hampir sampai di akhir cerita, biar masuk semua ke dalam benak Mbak Sari. Andi bilang gitu sambil meneruskan ceritanya. Dan beneran tidak lama kemudian semua ceritanya selesai juga. Makasih ya Mbak Sari, saya lega deh bisa menceritakan semua perasaan saya hari ini, kata Andi sambil tersenyum manis. Ku jawab, sudah Mbak mau ke dapur ya? Mau masak dulu, sudah jam 12. Nih, kamu sih lama banget ceritanya. Oh iya, tapi jangan sampai Mas Imam tahu ya. Mbak tidak mau gara-gara ini semua rumah tangga Mbak berantakan. Aku bangun sambil merapikan gaun andalanku dan menyisir rambutku dengan jari. Andi cuma nyengir kuda melihatku. Iya Mbak. Lagian mana mungkin saya ceritakan ke Mas Imam. Bisa-bisa saya yang diusir dari rumah ini, balasnya. Keesokannya, pas hari kelima suamiku tugas keluar daerah, dia meneleponku malam harinya mengabari besok pulang. Aku sebagai istri senang sekali akhirnya suamiku pulang. Soalnya sudah hampir seminggu aku ditinggal di rumah. Tapi ya biasa deh, suamiku kalau sudah menelepon malam-malam, ujung-ujungnya pasti deh tidak aku kangen seperti itu. Padahal sudah ku bilang, Mas, ini sabar dikit. Kenapa sih? Kan besok malam Mas sudah sampai rumah dan kita ketemuan. Kan lebih seru dan bisa mengobati kangen kalau langsung ketemu daripada lewat telepon. Aku bilang gitu soalnya. Sudah jam 11 malam waktu itu. Lagi pula malam itu Andi kan tidak menginap di kampusnya. Cuma karena suamiku ngotot dan katanya lagi rindu berat, ya aku sebagai istri kan tidak boleh melarang apa yang dia mau. Aku juga terpaksa bohong waktu dia menanya apa sih Andi di rumah. Ku jawab, Andi tidak pulang. Kayaknya menginap di kampus. Padahal Andi lagi menahan senyum. Dia pelan banget buka pintu dan melangkah masuk ke dalam kamarku. Andi tidak berkata apa-apa, hanya menyodorkan teh hangat untukku dan dengarkan obrolanku lewat telepon sama suamiku. Wah, aku jadi kembali baper deh malam itu. Mana harus menerima telepon suami, mana juga harus meladeni cerita Andi. Ya gitu deh awal mulanya kisahku sama Andi, adik kandung suamiku. Tapi semuanya tentu saja kami rahasiakan dari suamiku. Bahkan hingga kini sudah 3 tahun berlalu, semua kenangan itu tetap menjadi rahasia abadi yang entah kapan bakal terungkap. Andi sudah lulus kuliahnya, sudah dapat kerjaan bagus di PLN, dan baru 2 bulan menikah dengan gadis dari kampungnya. Sementara aku sama Mas Imam suamiku sudah bisa bahagia, karena akhirnya kami dikaruniai anak cowok usia 3 tahun. Gitu dulu deh ceritaku ya kawan. Semoga bisa dipetik hikmahnya dan bisa menghibur kalian dimanapun berada. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi ya dalam cerita menarik lainnya.